Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nafahatun Soleha, Andrea Rundotama, Rafaelia Liri Santoso, Andala Lukman Nur Hakim, Ade Ardiansa akan membahas hasil diskusi kami tentang pemungutan pajak pertambahan nilai. Di sini kami akan membacakan pengertian dari pajak pertambahan nilai. Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atau transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban mengungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Selanjutnya, PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ravelia Liri Santosa. Secara spesifik, pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dan UU PPN dan PPNBM antara lain yang satu, pertama, pasal 4 ayat 1 yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN. Yang kedua, pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, pasal 16D yang mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Selanjutnya dibacakan oleh Nanda. Objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Secara spesifik, macam-macam objek PPN serta yang tidak termasuk dalam objek PPN terutang dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut UU PPN dan PPNBM. Selanjutnya dibacakan oleh Nafahatun Soleha. Jenis jasa yang tidak termasuk objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNB Pasal 4A. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial. Yang kedua, jasa pengiriman surat dengan perangko. Yang ketiga, jasa keuangan. Yang keempat, jasa asuransi. Yang kelima, jasa keagamaan. Yang keenam, jasa pendidikan. Yang ketujuh, jasa kesenian dan hiburan. Yang kedelapan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Yang kesembilan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa pengangkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang ke-10, jasa tenaga kerja. Yang ke-11, jasa perhotelan. Yang ke-12, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Yang ke-13, jasa penyediaan tempat parkir. Yang ke-14, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Yang ke-15, jasa pengirim uang dengan wesel pos. Yang ke-16, jasa catering.
Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif PPN ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. 1. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 11%. Kedua, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai 12% paling lambat 1 Januari 2025. Yang ketiga, perubahan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam PP atau peraturan pemerintah bersama DPR dalam RAPBN. Selanjutnya, Jadi, kesimpulan PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan sejak tanggal 1 Juli 2016. PKP Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT masa PPN. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Mungkin itu presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.